Setelah review anti medis masuk arena pertandingan, tim medis sudah melakukan pemeriksaan awal dan pertolongan awal sesuai dengan prosedurnya. Korban mengalami penurunan kesadaran dan pernapasan tidak adekuat dan langsung dibawa ke RSPAU Dr. S. Dolo kita. Sesampai di UGD RSPAU, korban dilakukan assessment dan ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas spontan, sehingga dilakukan prosedur pertolongan medis dan jantung luar. Prosedur jantung luar disertai alat bantu napas selama 3 jam. Korban menunjukkan respon sirkulasi spontan dan mulai tanda di medis akan meninggal di official tim dari TNI. Pada kondisi tersebut, ada permintaan dari official tim Cina agar korban ditransfer ke RSUP Dr. Satito untuk kemungkinan dilakukan korban tiba di UGD RSUP Dr. Satito dalam kondisi tidak ada nafas, tidak ada nadi, disertai dengan tanda kematian sekunder. Di UGD RSUP Dr. Satito, korban tetap dilakukan tindakan resusitasi jantung dan paru selama 1,5 jam. Akan tetapi tetap tidak ada respon sirkulasi spontan, sehingga tidak dilakukan tata laksana penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukan penjelasan kepada official tim Cina, maka tindakan pijat jantung luar dihentikan pada pukul 23.20 WIB. Dengan demikian, kesimpulan pemeriksaan dan penanganan korban, baik di Rumah Sakit Dr. Harjo Lujuto maupun di RSUP Dr. Satito, menunjukkan hasil yang sama, yaitu korban mengalami. Informasi yang lain, saat ini jenazah Seng JJ masih berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Satito, menunggu orang tuanya datang dari China, tetapi yang pasti proses pengembalian jenazah ke negara asal akan kami tanggung penuh dan kawal hingga selesai. Kami menghimbau untuk memberikan waktu dan privasi kepada keluarga Zhang dan tim sains. Kami juga meminta kepada seluruh badminton lover, kepada insan bulu tangkis dimanapun berada, untuk tidak menyebarluaskan foto atau video yang memperlihatkan keadaan luka atau tidak pantas, untuk menghargai dan menghormati Lena yang tengah berduka. Kita harus sama-sama saling menghormati dan berempati. Kemudian yang tidak kalah penting, aturan tertulis dari SOP dan lain tentang yang tidak bisa masuk ke lapangan sebelum ada call dari referee harus kita kaji ulang. PBBSI akan membawa kasus ini ke BWF demi kebaikan dan keselamatan di masa mendatang. Siaran pers ini disampaikan pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 13.00 WIB. Demikian ini saya sampaikan kronologis kejadian berpulangnya pemain bulu tangkis dari Cina Sang Jide. Itu yang bisa saya sampaikan. Dr. Imam Muslim. Tidak perlu lagi. Nanti kalau teman-teman media ingin bertanya, silahkan kepada siapa. Sebelah kiri saya ada Dr. Imam Muslim, SPCP, Dr. Nahar Taufik, PCP, juga tim medis dari RSUP Dr. Satito. Itu bisa sampaikan. Terima kasih kepada rekan media dukungannya. Ada yang ditinggalkan, kuatkan hatinya. Terima kasih teman-teman media.
Mungkin masih ada, oke, ada depan Pak, dari Iman maupun Pak. Oke, cukup. Oke, silakan ke teman media, kasih kesempatan. Oke, Selamat siang Pak, saya Panji dari Kumparan.com. Terkait penjelasan Pak Broto tadi bahwa medis hanya bisa setelah ada izin dari wajib ya Pak. Sementara dari video yang edar di media sosial itu kan ada jeda yang cukup lama antara yang bersangkutan tunggur kemudian medis bisa masuk. Mungkin ada penjelasan nggak Pak kenapa waktunya begitu lama atau mungkin itu memang hak mutlak wasit. Dan yang kedua terkait evaluasi hal tersebut yang tadi Bapak sampaikan eh, untuk selain secara apa secara formal menyampaikan untuk yang terdekat seperti apa Pak? Apakah eh, bisa diubah pacarnya misalnya medis selain di pinggir terus ketika kita lihat di olahraga lain seperti bola kan bisa begitu cepat ya masuk ke dalam lapangan begitu Pak. Terima kasih. ya, terima kasih. Yang pasti karena manajemen dalam sebuah pertandingan di tengah lapangan itu semuanya adalah dikendalikan atau dikomando oleh referee. Jadi kalau dilihat di video itu, referee belum belum ada atau belum masuk, belum juga belum memanggil tim medis yang yang ada di lapangan. Yang bisa saya sampaikan. Kalau soal kenapa mungkin bisa ditanyakan ke referee. Kemudian soal ke depan, itu salah satu usaha ya bahwa ke depan kita bisa berkirim surat ke BBF agar aturan tentang tim medis baru bisa masuk dari review. Kita berharap ke depannya memang harus lebih cepat lagi bila terjadi kejadian darurat aturan itu bisa di, di dikalahkan lah karena demi semuanya demi keselamatan atlet dan juga untuk kebaikan bagi seluruh pemain yang bertanding di tengah lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Isi Pak, saya tunggu dari CNN Pak, mungkin ke tim medis. Mungkin kalau dilihat dari kondisi Zhang itu, kalau dengan penanganan berbeda atau first response yang berbeda, itu masih mungkin nggak untuk Zhang itu diselamatkan gitu. Kalau untuk PBSI, mungkin ada tanggapan yang tadi kurang cepat itu, kalau dari PBSI sendiri mungkin responnya seperti apa, maksudnya kurang sigap atau tanggapannya. Oke, terima kasih ya. Ini saya kira kalau video itu memang sudah viral ya. Dan itu juga melihat kalau dari kejadian di lapangan itu saya kira kan di yang ini bergerak ya. Saya kira penanganan sudah tepat. Jadi saya kira untuk penanganan cepat lagi dari sisi apa ya? Kalau dari sisi waktu ya, nah mungkin kita ngikutin regulasi. Saya kira itu. Jadi kalau dilihat dari kejadian itu, dari video yang kami lihat, itu kan Xinjiang masih bergerak, still move. Jadi pada saat dia ditangani sama dokter di lapangan, itu saya kira dia menangani dengan baik gitu. Ya, mungkin kalau yang soal tadi mungkin bisa jadi masukan ya. Kita bisa sampaikan ke mana? Ke BWF. Ya, mungkin ada pandangan yang berbeda dari pihak keterlambatan masuk lapangan. Saat kejadian itu pertama mungkin mungkin bisa dijelaskan dari tugas dan jawab setanggungan bekerja sesuai dengan SOP itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi satu lagi ya.
menyikapi kasus seperti ini, ada sedikit pertambahan yang masuk dari medis karena urusan wasit. Selama perjalanan turnamen ini ke depannya, apakah SOP ini akan diubah atau akan mengikuti SOP yang sudah berlaku? Karena saya kasus ini ya, ini tentu menjadi masukan kami. Tentu nanti akan kita koordinasikan dengan prediksi bagaimana ke depan. Yang pasti kita bersama semuanya dan tidak diinginkan. Terima kasih atas masukannya. Banyak teman sehat dan mudah-mudahan juga bisa berhasil. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada, dengan demikian acara konferensi pers tentang berpulangnya sang mengisi pemain tunggal putra dari Cina kita akhiri. Kepada kami, Dr. Imam Muslim, Dr. Nahar Taufik. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media. Mohon dukungannya agar keluarga dari yang sisi bisa mendapatkan penghiburan dan ke depan juga bulu tangkis bisa dihitung. Terima kasih dan sampai jumpa di kejuaraan selanjutnya dengan prestasi yang membanggakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.